Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lydia Febriani, CPNS Latsar gelombang 2 dari kelas A12 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan e-learning jurnal mengenai analisis isu kontemporer yang telah saya pelajari dari Widya Iswara Pak Samsalengke pada agenda 1. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Perubahan lingkungan strategis berdampak pada hal positif dan negatif yang berpotensi menimbulkan AGHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, di mana AGHT merupakan faktor utama yang menyebabkan munculnya isu-isu kontemporer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu kontemporer adalah pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang hangat dibicarakan. Terdapat beberapa isu-isu kontemporer yang harus dipahami dan diwaspadai, yaitu korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme, tindak pencucian uang atau yang biasa disebut money laundry, proxy war, dan kejahatan dalam komunikasi massa seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Isu terbagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu yang pertama, isu saat ini atau current issue, yang kedua, isu berkembang atau emerging issue, dan yang ketiga adalah isu potensial. Isu-isu inilah yang perlu dicarikan solusinya dengan menggunakan teknik analisis isu. Dalam menganalisis isu ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi isu atau deskripsi isu. Yang kedua, memilah atau menapis isu. Yang ketiga, mendalami analisis isu. Dan yang keempat adalah alternatif penyelesaian. Dalam memilah dan menapis isu, terdapat teknik analisis isu yang terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama, teknik tapisan isu. Dalam teknik ini, kita menetapkan rentang penilaian dari angka 1 sampai dengan 5 pada kriteria aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak yang sering disingkat dengan APKL. Yang kedua adalah teknik analisis isu. Dalam menganalisis isu, kita dapat menggunakan beberapa metode, antara lain menggunakan fishbone diagram atau yang sering disebut dengan kepala ikan untuk menemukan akar penyebab masalah. Lalu yang kedua dengan metode USG atau urgency, seriousness, growth. Yang ketiga dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, threats. Dengan analisis SWOT maka dapat diidentifikasi berbagai faktor untuk merumuskan suatu strategi. Dan yang terakhir dengan metode MC-Namara untuk menentukan alternatif solusi. Dengan adanya metode-metode ini, diharapkan isu-isu tersebut dapat ditemukan solusinya. Jika berbicara tentang isu kontemporer, maka berhubungan dengan adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi di mana seseorang, terutama pejabat publik, memiliki kepentingan pribadi yang mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas. Konflik kepentingan merupakan akar utama dari banyaknya isu kontemporer di masyarakat. Contohnya seperti korupsi, suap, dan gratifikasi. Oleh karena itu, dengan menganalisis isu menggunakan metode-metode analisis, maka dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik. Sekian penjelasan e-learning jurnal dari saya mengenai analisis isu kontemporer. Semoga bermanfaat. Terima kasih.